Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang pinanggih. Hafenu shalom alaihim. Hamdalahnya saya ingin menyanyi tapi bersama-sama. Menikmati betapa indahnya persahabatan yang bisa duduk bersama ini. Saya akan buka Mazmur, Zabur, nyanyian dari Nabi Daud. Siapa yang bisa ikuti? Nyanyinya begini. Inni matofu manai syefet akhim gamya. Begitu ya. Yang bisa ikuti. Ini hamdalahnya. Gembira. Karena kita bisa hidup bersama seperti ini dan duduk bersama seperti ini. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Inni matofu manai syefet akhim gamya. Ini matofu manai syefet akhim gamya. Ini matof syefet akhim gamya. Ini matof syefet akhim gamya. Sudah segini saja. Itu hamdalahnya. Yang kata orang artinya seperti ini. Kata orang ya, bukan kata saya. Alangkah indahnya kita bisa duduk bersama membangun persatuan dan persahabatan. Nah itu artinya. Jadi kan alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya. Boleh. Seperti Pak Kiflan hebat. Dan sebagainya dan sebagainya. Tapi izinkan saya menukil daripada Mazmur atau Zabur Daud. Ayatnya saya lupa itu. Kita lanjutkan. Kita sudah mendengar semua. Maka saya mengucapkan terima kasih. Rektor, terima kasih Rektor. Ya ini Rektor. Supaya tahu ini anak pertama ini. Sebelah sana ibunya. Sana itu ibunya. Ini nggak lebih daripada 9 bulan 3 hari menikah lahir. Jadi cepat. Karena umur sudah 24 ketika itu. Nah setelah itu jalan biasa. 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Sampai punya anak 7. Baik, ini hamdalahnya ini. Pembukaannya ini. Terima kasih yang lebih lanjut kepada Pak Kopertais. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian kepada bapak-bapak polisi. Tadi saya tanya siapa itu waktu datang belakangan. Karena saya sudah kenal, siapa intel itu kenal. Nah, maka Pak polisi datang. Ini pasti utusan. Menginteli ada apa di Al-Zaitun. Saya kenal Pak. Mengapa? Saya bersahabat dengan orang intel pada zamannya yang puluhan tahun sampai menjadi jenderal. Jadi gaya intel masuk pun saya tahu ini intel. Semua nggak ada yang tahu oh itu intel gitu. Dari Polres paling tidak. Betul kan Pak? Tuh betul.
Sangat senang. Sangat senang. Nah inilah karena bergaul dengan Intel zaman dulu, yang sekarang masih setia bersama kita, Pak Jenderal Kiflan, saya tahu gayanya itu. Terima kasih. Kemudian kepada Pak Dahlan Ihsan Kiai Haji, terima kasih. Saya kenal lama, tapi cinta tepuk sebelah tangan. Hanya saya yang kenal, beliau tidak. Maka tatkala saya duduk di pantai, didatangi oleh wartawan. Insya Allah ada, mungkin ada. Oh ya, wartawan bilang, wartawan Pak Dahlan ini, Abah mau bicara. Abah siapa? Abah Dahlan. Oke, coba sambungkan. Sambung. Datang Pak ya. Terus diundang oleh rektor, datang. Alhamdulillah. Ini. Jadi walaupun tangan saya ini patah, September yang lalu belum sembuh, masih sakit, belum bisa dipakai sujud, saya bisa tepuk tangan, tidak sebelah tangan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jenderal Kiflan dan Ibu. Terima kasih Zaitun Simanulang Robin. Dan kita ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, sekalipun tiap hari ketemu pada Ketua Pengawas Lembaga Kesejahteraan Masjid atau Ketua Pengawas Az-Zaitun, yaitu Datuk Yusuf Agung Sedayu. Pengawas, tapi tinggalnya di Jakarta. Inilah hebatnya itu. Bisa mengawasi dari jauh. Apa yang dilakukan di sini bisa dikeker dengan matanya oleh kacamatanya yang selalu berkacamata hitam. Pengawas. Ya, terima kasih. Saudara-saudara wisudawan, selamat. Sengaja rektor kita pesan jangan terlalu acara ini berbelit-belit. Umumkan 1, 2 lulus dan semua lulus. Selesai. Nanti kalau berbelit-belit itu kurang seru. Khalif tu'raf. Berbuatlah yang aneh, kamu dikenal nanti. Ya, jadi ini aneh. Mengadakan wisuda, acaranya orasi-orasi. Siapa lagi? Ini punya kita kok. Bebas. Inilah ruh yang bebas. Maka berbuat apapun selagi itu titiknya bagus, jangan pernah ragu. Alhamdulillah, semua ini orang bebas semua. Baik yang pertama tadi, Pak Direktur Kopertais, bebas apa yang disampaikan. Pak Robin Simanulang, bebas. Pak Kiflan, bebas. Pak Dahlan Ihsan, bebas. Menyenangkan. Saudara-saudara, panitia meminta Syekh Az-Zaitun untuk menyampaikan orasi katanya. Padahal Syekh Az-Zaitun ini setiap saat memberikan orasi di masjid. Tiap Jumat. Tapi ini masih juga meminta orasi lagi. Nah, apalah, kita nyampaikan saja. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh, tadi kita mendengar bagaimana perputaran
modal yang ada di PLN tadi, per tahunnya berapa dan sebagainya. Untuk mengimbangi itu, Al-Zaitun ini tidak ada apa-apanya. Kita ini hanya mengelola modal yang tidak terlalu besar. Namun harus menjadi produk yang lebih besar daripada modal. Nah, kalau tadi 1 tahun tak berapa triliun, kita di sini tidak banyak 1 tahun perputaran, baik untuk pendidikan maupun untuk pembangunan. Saya minta kepada keuangan tadi berapa putarannya. Untuk tahun ini tidak terlalu besar, hanya 595,2 M per tahun. Hanya itu. Tidak ada triliun. Tapi yang berputar ini bisa berputar dan tidak hilang uang ini. Inilah modal sustainability daripada apa yang kita lakukan. Karena segala sesuatu bil amwal. Sebelum anfus amwal. Maka amwal ini tidak boleh habis oleh apa yang kita lakukan. Kalau untuk menghabiskan anggaran, itu tidak usah menjadi manajer. Tapi manajer itu adalah bagaimana uang digunakan, uang tidak habis. Inilah yang kita lakukan di kampus ini atau di Al-Zaitun ini, sehingga banyak pertanyaan uangnya dari mana. Nah, Intel supaya bisa nyampaikan ya. Putaran tahun ini hanya 595,2 M. Dan menghitungnya Juli. Nah, ini supaya gayung bersambut lah. Kemudian orasinya, Syekh Al-Zaitun tidak menyampaikan yang ilmiah lah. Apa yang bisa disampaikan saja. Seperti kita ketahui, kita berjalan, dan sejarah juga seperti itu. Sesuatu yang bisa menguasai dunia, menaklukkan dunia, tanpa harus berkuasa dalam satu kekuasaan, itulah gagasan. Saudara-saudara, gagasan inilah yang akan bisa menaklukkan apa saja tanpa harus duduk di kursi kekuasaan. Itulah gagasan. Dan inilah yang kita miliki. Gagasan. Maka gagasan ini tidak bisa ditembus oleh siapapun. Karena dimiliki oleh orang per orang. Jadi kita ini berawal dari menjual gagasan. Kalaulah menjadi seperti ini, belum berhasil. Belum hebat. Kalau tadi Pak Dahlan Ihsan mengatakan, hati-hati akan ada yang lebih hebat. Gagasan itu tidak perlu takut. Orang yang punya gagasan, dia akan berani dalam rel. Jadi perkembangan itu jangan ditakuti. Kemajuan jangan ditakuti. Gagasan ini terus. Kemudian itulah mendidik. Untuk apa? Untuk melanjutkan gagasan. Mendidik di mana? Mendidik di bumi. Di mana buminya? Di tanah air Indonesia. Supaya bisa sustainable, itu doanya jangan untuk doa mengubur orang. Tapi untuk mensustainablekan orang. Maka di atas bumi, camkan. Minha khalaqnakum.
Dari tanah air Indonesia engkau dilahirkan. Wa minha nu'idukum, hasil apapun kembalikan pada tanah airmu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari Indonesia kita akan bangkit kembali masuk ke tatanan dunia baru yang bahagia. Itulah gagasan, kekuatan gagasan seperti itu. Maka baik dari nyanyian yang kita sampaikan untuk apa itu Az-Zaitun, Ma'had Az-Zaitun, sampai melangkah kepada Universitas Az-Zaitun Indonesia, itu sebuah gagasan yang ditulis yang untuk landasan. Universitas Az-Zaitun Indonesia, pusat pembelajaran hidup bersama. Nah, hidup bersama ini penting. Jangan pakai diembel-embeli apapun hidup bersama itu. Jangan diembeli agama, ideologi, apapun. Lepaskan itu semua, hidup bersama. Hidup bersama itu, nah inilah perlu khuluk, perlu akhlak, perlu morality. Nah, morality itu karena kita tampil dari bumi Indonesia, ambil apa moral bangsa Indonesia, apa budaya bangsa Indonesia. Maka kita harus ingat, budaya Indonesia itu lahir tahun 28. Sebelumnya belum budaya Indonesia. Budaya Indonesia lahir tahun 1928 oleh pemuda. Karena pemuda ketika itu, innal fata mayyakul ha anadha. Pemuda ketika itu mengatakan, inilah aku. Walaisal fata mayyakul kana abi. Bukan pemuda kalau hanya membanggakan leluhurnya. Sampai la takun asli wa fasli abadan. Jangan pernah mengatakan aku dari kelompok ini, aku daripada susunan kehidupan sosial ini. Innama aslul fata ma qad hasala. Manusia, pemuda atau bangsa ini dinamakan bangsa karena pencapaiannya. Nah, inilah modal untuk mendagangkan gagasan. Setelah itu disusunlah bangsa seperti apa supaya bisa dinyanyikan. Keluarlah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Keluarlah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Katakan selesai. Masuk kedua. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Lanjut. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati, dan seterusnya. Itu adalah starting point bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang dimerdekakan kemudian. Andainya ini dijadikan landasan untuk hidup berkepribadian Indonesia, bisa menghantarkan anak bangsa ini menjadi bangsa yang sopan, yang santun, yang berbudi pekerti, yang berakhlak, dan lain-lain. Cuma sayang, belum pede. Bangsa ini belum pede mencari rujukan dari mana-mana. Saking banyaknya rujukan tidak bisa diaplikasikan di tanah air yang suci ini. Apa buktinya? Masih banyak orang yang ingin mati di tanah suci, membayar ratusan juta,
meninggalkan tanah suci yang sudah diikrarkan bangsanya sendiri. Enggak usah ditepuki. Nanti lama start lagi menunggu tepuk kan? Jangan ditepuki. Nanti kalau sudah selesai saja. Saudara-saudara, bangsa. Karena bangsa ini harus punya kepribadian bangsa, maka tatkala merdeka, awal yang disampaikan hanya proklamasi. Kami, nama bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang berkenaan dengan pemindahan kekuasaan, pemindahan kekuasaan, dan lain-lainnya diatur dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Fleksibel. Namun di kemudian hari, 1 hari setelah itu, keluar setelah proklamasi, keluar lagi. Apa yang dinamakan, kalau di dalam bahasa itu proklamasi dan apa? Yang keluar nanti, apa Indonesia yang mau dipakai? Apa Indonesia, seperti apa Indonesia itu yang akan dijalankan? Maka keluarlah preambul tanggal 18. Keluarlah Undang-Undang Dasar 45. Ingin tahu Indonesia, bacalah Fatihahnya. Bacalah preambulnya. Inti di dalamnya adalah dasar apa Indonesia ini nanti. Dalam preambul disebutkan berdasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya, mewujudkan suatu keadilan sosial. Mewujudkan. Baca preambul. Bukan hanya keadilan sosial, tapi aktif. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus Indonesia yang mana yang dimerdekakan itu? Kalau kita ingat sejarah, bangsa Indonesia ketika itu mau memerdekakan senusantara. Maka Jepang mengingatkan, kalau kamu masuk ke sana, kamu tidak akan merdeka. Ambillah Hindia Belanda. Kalau kamu mau memerdekakan seluruh Nusantara ini, banyak halangannya. Ada Inggris, ada Prancis, ada Amerika, dan lain-lain. Ambil. Maka yang dimerdekakan adalah dari Merauke sampai ke Sabang. Saya berani merubah. Awalnya adalah dari Sabang sampai Merauke. Logika tidak bisa nerima. Mengapa harus dari barat dulu? Kok tidak dari timur? Nah, efek dari barat sampai ke timur, orang timur mengatakan nggak maju-maju yang timur, barat saja yang maju. Ketika mendengar itu, saya merubah. Ayo kita rubah. Tapi jangan diganti. Maka dari Merauke sampai ke Sabang berjajar pulau-pulau. Orang terkejut. Kenapa terkejut? Hanya letak saja. Kamu berangkat dari barat, kami berangkat dari timur. Kenapa begitu? Coba tengok kehidupan sehari-hari, matahari terbit dari mana? Nah, sampai sekarang udah nggak ada yang protes lagi. Minimal di sini. Nggak tahu kalau di Surabaya. Mungkin Pak Dahlan protes dulu gitu. Tapi tidak bakal. Karena Pak Dahlan kan Jawa Timur, senang. Tidak Jawa Barat dulu yang dibangun, Jawa Timur gitu. Saudara-saudara, yang begini ini kecintaan, tanda cinta kita pada tanah air. Memahami dasar negara sampai hari ini belum tuntas. Kalau meyakininya sudah, memahaminya belum tuntas.
Sampai hari ini ada usaha kerukunan umat beragama lah apa semua. Padahal dasar negara kita ada wadah ketuhanan yang Maha Esa. Ini wadah agama. Setelah itu diwadahi dalam negara Republik atau tanah air Indonesia ini, baru keluarlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama sudah diwadahi dalam ketuhanan yang Maha Esa, artinya diwadahi dalam roh individu bangsa. Karena agama itu adalah individual. Kalau sudah begitu akan tampil persatuan Indonesia. Akan hancur kalau persatuan Islam. Akan hancur kalau persatuan Kristen dan lain-lain. Bijak dasar negara kita ini persatuan Indonesia. Ada dulu cerita Bung Karno. Tatkala diskusi dengan kiainya, Buya Hasan Bangil dulu. Tatkala mendirikan Persatuan Islam, beliau mengatakan, Ustaz, disinilah perbedaan kita. Indonesia tidak akan merdeka kalau dasar persatuannya persatuan Islam. Maka saya tidak sepakat itu, tapi saya belajar agama pada Tuan Ustadz. Hebatnya Bung Karno seperti itu. Terjadilah persatuan Indonesia menjadi dasar. Saudara-saudara, khususnya ini yang IAI, jangan sampai persatuan Indonesia ini kamu rubah dengan persatuan Islam. Kamu sudah Islam, tidak usah dipersatukan. Karena innamal mu'minuna ikhwah, bersahabat. Persatuan Indonesia yang harus kita galang. Saya sering duduk dengan kawan-kawan dari baik Kristen maupun Nasrani. Oh, di sini kedekatan antar umat beragama. Ini semestinya sudah tidak ada bahasa itu. Kedekatan kemanusiaan yang ada. Kita sering mendengar, saya dari minoritas. Mestinya tidak ada. Indonesia tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas, adanya persatuan Indonesia. Jadi bilang jangan tepuk tangan. Kalau saudara tepuk tangan saya lupa. Jadi jangan tepuk tangan. Lupa, tepuk tangan itu melenakan orang kok. Lena, jadi tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Sudah. Persatuan Indonesia. Bagaimana dengan agama? Sudah ada tempatnya. Jangan tertanam. Tamat dari Al-Zaitun. Kemudian nanti menjadi penggerak persatuan ini, agama lagi. Bubrah, Indonesia nggak bisa bersatu kalau begitu. Persatuan Indonesia lebih segala-galanya. Karena kita hidup di sini. Minha khalaqnakum. Saudara-saudara, inilah gagasan. Maka menerjemahkan dasar negara pun karena belum diterjemahkan berbentuk fikih, kebebasan kita memberikan pandangan-pandangan memaknai dasar negara ini. Inilah namanya ideologi terbuka. Dasar negara ini merupakan ideologi terbuka. Persatuan Indonesia. Sudah sampai di situ dulu. Saudara-saudara, sebelum lebih jauh, kita membaca prasasti dunia. Baik itu milenium keberapa sebelum Masehi, zaman Ibrahim dan Musa. Diabadikan prasasti itu dalam Al-Quran. Satu prasasti Fir'aun. Fir'aun dalam Al-Quran surat berapa itu? Surat 5, surat 28 ayat 4.
Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syia'an. Fir'aun apa itu? Superiority. Sehingga bangsanya dipecah menjadi beberapa golongan. Dilanjutkan di situ, yastalifu ta'ifatan minhum. Yang satu ditekan, kemudian yudhabbihu abna'ahum. Jantan-jantannya disikat. Itu periode Fir'aun. Dinamakan Fir'aun yang merajalela. Kemudian 1,5 milenium lagi ada prasasti lagi. Adanya di Timur Tengah. Orang Timur Tengah dalam prasasti itu disebutkan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tatkala masyarakat itu mendapat berita lahirlah anak namun perempuan, hitam pekat wajahnya. Marah. Dibuang. Ini ada prasasti yang antagonis. Zaman Fir'aun, laki-laki dihantam dan umatnya dipecah-pecah. Itulah kejahilian Fir'aun. Tapi namanya ala fil ardi. Superiority di dalam bumi. Yang satu lagi, zaman jahiliyah. Saudara-saudara, sebelum Nabi Muhammad itu, dan tatkala awal Nabi Muhammad, zaman jahiliyah yang menamakan mereka sendiri. Fir'aun terlalu superiority, di sini terlalu jahiliyah. Jadi ada 2 prasasti. Tinggal saudara milih yang mana. Dua-duanya tidak boleh dipilih. Maka tampillah penengah daripada itu, laki-laki maupun perempuan sama. Maka ada prasasti yang tertulis dalam Al-Quran. Innal muslimin wal muslimat. Wal mu'minin wal mu'minat. Wal qanitin wal qanitat. Was sadiqin was sadiqat. Was sabirin was sabirat. Wal khashi'ina wal khashi'at. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Was shaimina was shaimat. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat. A'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Yang pertama tadi Fir'aun membanggakan perempuan, yang jahiliyah membanggakan laki-laki. Datanglah pimpinan ketika itu Nabi Muhammad menyamaratakan al-muslimin wal muslimat. Mengapa disebutkan al-muslimin wal muslimat? Karena Nabi Muhammad sudah memberi jawaban kepada Badui yang datang. Qalatil a'rabu amanna. Duh Gusti Kanjeng, saya sudah beriman. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Lam tu'minu walakin qulu aslamna. Diakomodir di sini. Yang model-model Badui-Badui itu diakomodir di sini. Al-muslimin wal muslimat. Mukminin, mukminat. 2 ini seimbang. Apa keseimbangannya? A'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Dua-duanya tidak dibedakan, dua-duanya diberikan hak yang penuh, diberikan maghfirah yang penuh, diberikan ganjaran, kalau itu ganjaran yang penuh, sama. Baru datang kemudianlah dipilah-pilah. Seakan-akan muslimin muslimat itu harus tidak sejajar. Jadi pemecahan Rasulullah SAW seperti ini adalah
untuk menyatakan bahwa tidak ada perbedaan. Firaun menampilkan yang perempuan, konon gampang diatur. Yang jahiliyah menampilkan laki-laki, konon mudah diajak perang. Oleh Rasulullah Muhammad tidak begitu. Al-muslimun wal muslimat, al-mu'minun wal mu'minat, wal qanitun wal qanitat, dan selanjutnya semua diberi ampunan yang sama, diberi ganjaran yang sama. Maka kita harus berani mempraktekkan apa yang dikeluarkan oleh Rasul ini. Jangan pernah disekat-sekat oleh pendapat orang. Pegang Al-Quran. Ini karena yang dihadapi ini ada yang bagian syariah kan? Syariah ada apa gitu. Hati-hati saudara-saudara. Quran ini pegangan. Seperti kita berbangsa, dasar negara itu pegangan. Jadi hindari kesempitan paham. Muslim, muslimat, mukminin, mukminat tidak ada. Kemanusiaan itu ada muslim, ada mukmin. Kemanusiaan sama. Saudara-saudara, mudah dalam memperjuangkan gagasan tadi. Kalau kita semua belajar sosiologi, dalam kehidupan umat manusia ini dibagi dua kelompok. Satu kelompok politik, satu lagi kelompok karismatik. Kelompok politik itulah yang akan mengatur pergantian kekuasaan. Ada kelompok karismatik. Itulah yang menentukan jarum gandulnya ini kemana larinya. Maka kelompok ini dinamakan kelompok karismatik yang bisa menegur. Yang bisa mengingatkan. Biasanya kalau tadi lembaga politik, ini lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini harus menjadi lembaga yang karismatik. Mempunyai hak untuk mengingatkan. Mempunyai hak untuk menyampaikan ide-ide yang positif dari haramut tarbiyah. Dari kampus pendidikan. Ini yang namanya lembaga karismatik. Maka tadi kalau Pak Dahlan Iskan mengatakan, untung Panji Gumilang ini tidak menjadi orang politik. Mendidik ini politik, Pak. Politik pendidikan. Cuma lembaganya lembaga karismatik. Jadi ini ada dua. Ada dua. Lembaga politik, lembaga karismatik. Maka dalam kehidupan secara luas, maka akan tumbuh kelompok intelektual dan kelompok yang spiritual. Intelektual biasanya untuk menggabungkan politik supaya tidak serong. Kelompok spiritual untuk memberikan gagasan-gagasan supaya semua ini bisa maju bersama. Jadi dua ini selalu ada. Saudara-saudara sekalian, maka dalam menghadapi apapun, biasanya kelompok karismatik itu melihat angel yang dibuat orang. Biasanya kalau wartawan itu selalu membuat angel, kemudian ada piknya, ada pasak penguncinya. Hari-hari ini, angel dihadapkan ke lembaga pendidikan. Orang membuat angel tertentu dengan macam-macam, diarahkan ke lembaga pendidikan tertentu. Namun sayang, mereka tidak punya pik. Tidak punya pasak untuk menetapkan angel itu ada dan bisa wujud. Maka lembaga karismatik ini bisa membelokkan angel itu.
kepada yang membuat angel karena bisa memberikan pasak. Contoh, satu lembaga pendidikan dibuat angel pusat teror, pusat radikalis, pusat macam-macam angel, tapi tidak memiliki pik, tidak memiliki pasak untuk menetapkan itu bukti. Maka gagallah yang membuat itu oleh lembaga karismatik atau lembaga pendidikan ini. Dibelokkan, angel yang membuat, masuklah ke pembuat angel. Ini pakunya. Apa pakunya? Di sini tidak ada polisi Densus 88 yang masuk ke Al-Zaitun. Paling yang masuk ke Al-Zaitun itu adalah intel polisi dari Polres yang nggak bakalan menangkap teroris kalau nggak bawa apa namanya, kalau si Kabayan itu golok, kalah. Maka sang lembaga karismatik tinggal merubah arah angel itu kepada sang pembuat angel dengan pik. Di sana ada apa namanya, itu Densus 88 masuk ke lembaga pembuat angel tadi dan menangkap teroris di lembaga itu. Nah itu menjawabnya, kalau lembaga karismatik itu begitu saja. Maka polisi yang kesini, yang menginteli, bukan menginteli, tugas untuk mengamankan. Biasanya tugas untuk mengamankan itu pakai polisi gitu kan. Sekarang pakai biasa preman. Bukan preman bahasa sekarang ya, preman bahasa Belanda. Freeman gitu. Apa kata Pak polisi? Iya ya. Kan Densus 88 itu serumpun dengan saya katanya. Belum pernah ada datang ke lembaga pendidikan. Apatah lagi yang di Indramayu, ini kan? Karena polisi kita Indramayu. Yang ada kok justru di Jakarta ya, gitu. Kemudian lembaga yang mengatakan nunjuk halal haram supaya dibeli. Di situ letak yang dinamakan Densus 88 mencokok. Dan yang dicokok itu bukan gemeng-gemeng. Staf daripada pembuat fatwa. Nah inilah, kalau kita tidak diawali, arah angelnya kepada kita, dan andainya dia punya pik, ya kita tidak bisa ngomong. Karena mengarahkan pada kita dan tidak punya pik, kita belokkan. Inilah panah Pasopati. Melayangkan, apa kata Sang Arjuna? Hei Pasopati, ojo siroma mlebu ning dadaku, samper kono, maju. Sapa sing ngirim Pasopati? Hantem. Yang menghantem Densus 88. Terima kasih Densus. Bisa menangkap teroris yang tidur dengan bantal fatwa. Nah, di sini kalau lembaga karismatik itu ngomongnya ya begini. Karena tidak punya kursi apa-apa. Hanya punya gagasan didagangkan untuk masuk kepada tatanan dunia. Khususnya dunia pendidikan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah sepi dari gagasan. Gagasan itu bisa mengalahkan segala-gala. Apalagi yang hanya IT. IT itu juga gagasan. Nanti ada gagasan baru lagi terus. Maka jangan pernah mengatakan Al-Zaitun ini termasyhur. Enggak. Nanti ada yang memasyhuri lagi. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit masih ada langit. Ada langit 7, ada lagi Sidratul Muntaha. Jadi jangan pernah. Nah, tapi saudara harus berjalan di atas trek penuh dengan
Dalami proses demi proses. Saudara-saudara sekalian, ini perlu kita sampaikan supaya kita ini tahu diri. Sebab orang tahu diri akan bisa meniti jalan ke depan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah yang kata orang, roh sadurunge winara. Karena punya gagasan. Dan gagasan ini sangat gampang kalau mau menggagas. Akan sulit kalau memang tidak ahli menggagas. Gagasan itu kadang-kadang dinamakan mimpi. Saudara-saudara, maka untuk masuk pada gagasan yang laku dijual di dunia, maka pendidikan atau lembaga pendidikan kita ini dari awal sudah punya konsep internasional atau global education. Dari awal sudah kita sampaikan. Apa kaitan dengan global education itu? Satu, global thinking. Thinking kita ini harus global, jangan lupet. Baru melihat orang perempuan sholat di depan, geger sedunia. Tapi dunia tidak punya pijakan tanah. Tidak punya tanah. Tapi lembaga karismatik berpijak di atas tanah. Tanahnya adalah tanah airku Indonesia Raya. Global thinking. At-tafkir al-alami. Jadi pemikiran kita ini harus syamil menyeluruh. Sehingga tidak gumunan, tidak kagetan, tidak dumeh. Ya, jalan saja biasa. Maka perjalanan kita ini mengalir. Tapi hati-hati jangan sampai ke laut. Jangan seperti lagu Bengawan Solo. Mengalir sampai jauh. Akhirnya ke laut. Namun andainya ke laut, kita harus tampani air ini, yang mengalir ini, dengan sistem. Maka diberikan oleh ajaran, kalau sudah semua masuk laut, ikuti laut. Dan bacalah, Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi la ghafurur rahim. Duh Gusti, atas namamu, kami lepas daripada pelabuhan-pelabuhan ini. Dan atas namamu pula, kami akan menambatkan, menyauhkan jangkar di tempat tujuan. Artinya, andainya akhirnya ke laut pun, laut kita ambil. Maka samudra biru namanya. Jadi ini gagasan. Kita tampilkan ke dunia. Tadi Pak Dahlan Iskan mengatakan banyak benang kusut, benang basah. Dari awal Pak itu kami. Maka kami tatkala ditanya bagaimana cara mengurai benang kusut dan menegakkan benang basah. Jangan difikirkan, namanya sudah kusut. Buang. Memang basah masih didirikan. Jemur. Dan buat yang namanya benang baru dapat pintalan kita sendiri. Sehingga mau diajak nyulam ini, nyulam itu. Nah, saudara-saudara, yang begini ini perlu keberanian, saudara. Dan keberanian itu bukan diucapkan, dilangkahkan. Saudara-saudara, dulu, tahun kurang lebih, tahun berapa yang ada kawan-kawan kita dari Nasrani minta perlindungan, kemudian minta mengadakan Natalan di sini. Tahun 12, 10, ya, kurang lebih tahun 10. Tatkala di Jakarta rawan. 28, 29, Jakarta rawan. Datanglah kawan kita. Bisa enggak kami mengadakan Natalan di Az-Zaitun? Oh boleh. Mau pakai masjid?
Kaget. Oh enggak, nanti jam 11 kami sudah harus keluar. Ini yang bisa agak lama. Oh ada tempat. Nanti dulu saya mau ngasih Polres dulu, ngasih tahu Polres. Kami sampaikan pada Polres. Polres datang. Jangan rawan ini. Tuh, bukan yang melarang. Rawan Rawan bagaimana? Jakarta begini. Sudah. Taruhannya Panji Gumilang. Ada jarum jatuh saja yang sifatnya negatif, tangkap Panji Gumilang. Kalau perlu, dari polisi ikut ke sini. Akhirnya terjadi. Berjalan. Saya ikut nyanyi. Kok ikut nyanyi saya katanya? Saya nyanyi tidak harus menjadi Nasrani. Bisa nyanyi Nasrani tapi tidak harus menjadi Nasrani. Anda Natalan di Ma'had Az-Zaitun tidak harus jadi Islam. Inilah hidup bersama namanya. Sekalipun banyak yang menentang. Lah namanya menentang, nggak ada apa-apa juga ditentang kok. Berani. Itulah kebenaran. Yang tadi, kebenaran apa tadi? Kebenaran baru. Entah kebenaran apa lagi. Karena ada yang baru, ada lagi yang baru nanti. Ya kebenaran sajalah. Dan itu dijalankan karena memang kita sudah tekadnya pendidikan antar bangsa dan mars yang kita buat itu hidup bersama menuju pendidikan antar bangsa. Pendidikan antar bangsa pilar yang pertamanya adalah global thinking. Bahwa dunia ini isinya macam-macam. Setelah itu manusia ini harus punya solidaritas. Punya setia kawan. Maka setia kawannya global. Solidarity. Kalau kita sudah bisa menciptakan global solidarity. Di lokal kita ini pun sudah global ini. Sekecil ini saja sudah global. Karena kita punya pikiran global. Apa yang kita lakukan sudah global. Ada yang menerima rahayu ingkang pinanggi. Ada yang menerima shalom alehem. Ada yang menerima selamat pagi. Kalau assalamualaikum sudah barang pasti. Nah ini kehidupan yang begini. Makanya nyanyian Nabi Daud tadi tepat. Hinne matuf, wuman naim, syafat akhim, gam yahat. Tadi sudah solidarity. Terus tatanannya bagaimana? Global setting. Kalau antar bangsa itu ya global setting. Insya Allah di mana-mana kalau duduk seperti ini, oh ini sudah global ini. Sudah internasional. Mengapa? Tidak deprok. Kalau deprok nanti saling, woi nutup saya. Ini duduknya begini. Ini sudah tatanan global setting. Ini pendidikan global namanya. Sesuai tidak dengan rahmatan lil alamin? Alam apa saja? Rahmatan lil alamin. Maka pendidikannya harus at-tarbiyah al-alamiyah. Yang pertamanya at-tafkir al-alami. Lanjutnya at-takaful al-alami. Al-wada' al-alami. Maka jadilah rahmatan lil alamin. Nah, cara-cara seperti ini harus dibiasakan. Karena pendidikan adalah pembiasaan. Kalau sehari-hari kita membiasakan membahas persengketaan, abadi kita dalam persengketaan. Kalau hari-hari kita membahas ketidakmampuan, abadi tidak mampu. Saudara-saudara, maka kalau sudah begini, berpikir kita ini di dalam lembaga karismatik ini menata supaya lembaga politik negara kita ini bisa masuk seperti persis yang dikehendaki
dasar negaranya. Nah, tadi Pak Dahlan Iskan tatkala jadi Menteri BUMN kesulitan bagaimana menata pangan. Itu hal yang sangat mudah. Tidak ada sulit. Karena apa? Negara kita ini sudah tersedia yang namanya tempat agriculture-nya sudah tersedia dari zaman dulu. Tinggal manajemen. Kemarin saya ngobrol sedikit. Gampang itu Pak. Bagaimana? Ya sudah. Negara punya modal. BUMN ada modalnya. Kita sewa punya rakyat. Harganya berapa? Kalau 1 tahun 1 hektar 20 juta, kita sewa 20 juta. Kemudian digarap oleh profesional pertanian. Kemudian karyawannya boleh petani yang dapat sewa tadi. Dari sistem itu saja sudah bergentayangan uang itu mengalir sampai ke desa. Atau mengalir di desa. Sedangkan hasil kalau sudah dibuat real estate seperti itu sudah akan pasti mumpuni. Mengapa? Indonesia ini semestinya sudah bisa menghasilkan 12 ton itu sudah bisa. Tapi masih dalam kertas. Atau di dalam sawah yang belum dipanen. Mengapa? Karena panennya manual, digebot, diangkat. Habis 1%, digebot habis 1%, 10 kali ngangkat, hilang 20%. Satu. Kemudian membawanya, tidak langsung dibawa kepada tempat processing. Membawanya gimana? Dipanggul. Berapa kekuatan memanggul? Pematangnya kecil lagi. Karena ingin hasil banyak, jangan lebar-lebar pematang. Sampai kapanpun tidak bakal bisa. Maka harus dirubah. 1.000 hamparan, 1.000 hektar. Di situ ada jalan, di situ ada processing, di situ ada segala macam peruntukan untuk pertanian. Kalau pupuk itu sangat gampang. Tidak perlu harus semata-mata pupuk kimia. Maka diadakan peternakan. Maka sekaligus pertanian itu masuk kepada peternakan. Karena memang pangan Indonesia itu hari ini sumbernya beras, jagung, kedelai, kacang, sayuran, telur, ayam, terus daging kaki 4, kemudian gula, kemudian minyak, kemudian garam. Semua bisa dilakukan di lahan itu. Maka prosesingnya di situ. Yang modern karena zamannya sudah zaman seperti ini. Maka berbanggalah jadi bangsa Indonesia. Sekalipun belum termanage dengan baik. Untuk bisa memanage itu, masuklah sedalam-dalamnya kepada dasar negara. Masuklah sedalam-dalamnya pada persatuan Indonesia. Hilangkan itu kredo mayoritas, minoritas. Tidak ada. Yang ada persatuan Indonesia. Boleh tepuk tangan sekarang. Mengapa? Karena sudah selesai. Hadza wallahu yar'ana wa yakhfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.